Di sini kita konsultasinya semua global, bukan hanya dari cedera olahraga, tapi lifestyle injury kayak abang kayak tadi, pengapuran, stroke, Parkinson, masalah tentang ya bisa. Halo guys, balik lagi kita di Lang Review. Kali ini ada di mana ini? Iya, sudah dibuka sama Kak Windy Mayang. Halo. Halo. Apa kabar? Oh gini. Iya, Oke. tos. Iya, ini sangat steril sekali hari ini ya. Sangat steril sekali. Oke. By the way, coba kakinya dong. Kenapa sih? Oh iya, Ya, kita ini nggak apa? janjian. Jadi dia pencinta Nike Jordan juga. Iya, betul tuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah ya, selama pandemi masih beraktivitas Itu bareng udah. pasien. Udah lama banget janjian ya, tapi baru kenapa pas gue pas cedera gitu baru ada waktu ya? Ya karena kan Pas jalannya adalah nunggu harus ya. cedera. Gue cedera dulu ya. Lu cedera apa sih? Enggak, kemarin tuh kan gue sempet demam, sakit gitu ya, flu batuk. Terus gue tuh sempet kayak dikerok terus sama diurut gitu kan. Ya. Gue nggak tahu tuh dari urutnya itu yang bikin gue kayak keram otot dari belikat sini sampai ke tengkuk karena diurut kenceng gitu, atau karena gue emang salah tidur aja Kak gitu. Kebetulan nih gue lihat memang secara strukturalnya lu agak sedikit bungkuk, sama ini agak sedikit ke depan. Oke. Jadi bukan salah bantal, Bo. Ini belum, ini baru nancep. Aduh, sakit banget gila. Jadi otot depan lo pendek, jadi otomatis kayak gini nih. Oh gitu. Harusnya. Karena emang gue nggak bisa nunduk Kak belakangan ini. Iya karena ininya pendek Aduh. dan jaraknya lumayan nih ke belakang. Oke. Ini harusnya gini nih. Oke. Dan postur lo agak sedikit pendek ya, sebenarnya bukan pendek. Iya, emang pendek sih. Enggak. Apa? Tapi memang strukturalnya agak sedikit berkurang 3 sentian. Karena ini nih, gua akan tarik ya. Nih. Ini bakal tambah tinggi. Oke. Tadi itu posisinya tadi gue. Iya. Kelihatan banget. Setelah dia reposisi dikit, udah agak sedikit naik. Oh gitu. Jadi ya, Iya tadi gue orang gitu. sekarang udah tidak. Berarti lebih kanan ya. Iya kanan. Sakit, ampun. Oke. Jadi nunggu apa lagi? Kita eksekusi lah. Oke, ini akan kira-kira akan lama apa enggak? Tergantung, kalau misalkan lo tahan sakit, Mm-mm. berarti cepat. Tapi kalau misalkan lo nggak tahan sakit, Tapi gue teriak-teriakan nggak apa-apa kan? oh nggak apa-apa. Di sini penonton Oke. pada rame harusnya. Seneng biasanya kayak begitu. Senang Anda Sumpah. lihat yang tersiksa-siksa ya. Ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu apa mau langsung eksekusi saya? Langsung eksekusi sambil ngobrol boleh juga sih. Boleh juga gitu ya. Lo mau ngomong apa sih? Gue mau nanya dulu dong tentang background lu kan, yang Boleh. akhirnya sampai sekarang jadi fisioterapi, top fisioterapi kan? Top sih enggak ya, masih banyak. Mungkin Iya sih. belum yang top-topnya belum di up sebetulnya. Sebenarnya adalah karir gue di fisioterapi ini awal mulanya dari pendidikan dari D3 di Bandung. Ya. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian sekitar 7 tahun baru lanjut lagi kuliah lagi. Oh gitu. S1 terapan fisioterapi. Jadi fisioterapi itu sebenarnya itu bukan hanya kursus atau mendapatkan sertifikasi, tapi Anda harus mendapatkan salah satu ijazah. Setelah ijazah dapat, kita harus lagi ada STR namanya, surat tanda registrasi. Oke. Harus Ojicom dulu nih. Jadi kita itu praktek dulu selama kuliah itu selama 4 semester. 2 semesternya kita ke rumah sakit. Rumah sakit besar, RSUD, terus sama klinik-klinik kecil, itu kita praktek di situ gitu, Bang. Akhirnya membuktikan bahwa dirimu ya beneran jadi seorang profesional di bidang fisioterapi itu gimana? Banyaknya pasien yang sembuh kah? Atau memang kayak gimana? Akhirnya. Jadi seorang fisioterapi kebetulan nih gara-gara minoritas. Jadi aku lulusan dari
lulusan minoritas yang tidak pernah terkenal nih si kampusnya ceritanya. Dan ternyata di Jakarta ini tuh ada beberapa kampus yang terkenal, di underestimate kan lah lulusan dari mana, salah satunya dari situ. Motivasi untuk gimana caranya kita bisa membangkitkan alma mater kita. Ceritanya nih salah satunya, bukan secara personal pengen up, itu enggak, tapi bagaimana caranya kampus kita lebih up. Jadi middle-nya bukan personality, tapi lebih ke grupnya, kelompoknya berarti kan. Anda cinta alma mater juga ya? Bisa dibilang gitu ya? Kalau saya nggak cinta-cinta amat sama alma mater saya, walaupun emang nggak terkenal sih. Udah naluri kali ya? Naluri ya? Salah satu naluri, karena kayak istilahnya tuh masih sengit lah. Sengit banget untuk nakes di bidang fisioterapi. Iya sih. Salah satunya yang pertama alma mater yang memang kurang cukup terkenal waktu itu, dan yang kedua fisioterapi belum tentu terkenal di kalangan masyarakat. Betul, dan kebanyakan juga kan gendernya cowok ya. Ini kita bukan ini, tapi cewek tuh jarang banget yang memang kayak passionate gitu untuk di bidang fisioterapi. Oh, lu salah nih. Sebenarnya itu yang lebih banyak fisioterapi itu perempuan. Oh iya. Di dalam satu kelas itu perempuan bisa 30, cowoknya tuh 10. Tapi kenapa ketika pas lulus perempuannya ngilang? Kawin kali ya. Iya kali ya. Mungkin, atau jadi terapis. Oke, next. Nah, mungkin nggak terlalu di-up kali ya, karena mungkin perempuan kan ada fasenya. Iya sih. Menikah, punya anak, mungkin pas selesai karir dan lain-lain. Ikut suami kan juga bisa. Nah, itu bisa kemungkinan, makanya hampir rata-rata fisioterapi yang berkecimpungan seperti ini banyak laki-laki yang di-up. Walaupun sekolahnya banyak kan cewek padahal. Betul. Ya, itu. Benar banget. Oke. Nah, setelah dari situ kayak bukan mengapresiasi dari dua ini ya, tapi lebih tepatnya adalah karena di-underestimate-kan lagi nih gender cewek. Kayak misalkan nih, gue ke lapangan nih, pernah salah satu ke lapangan, gue kadang itu suka dibilang kayak gini, wah bisa dipakai gitu. Dipakai apa ya? Gokil. Dipakai gitu kan, bisa dipakai ya. Gue kan masih berpositif thinking. Iya, tangan gue bisa dipakai ya, bisa diraba-raba dong, bisa gue raba-raba gitu. Karena kebetulan perkawanan dan perkumpulan gue adalah cowok-cowok. Jadi kayak ayo udahlah, isengan laki-laki kan seperti itu ya, mata laki-laki seperti itu, oke nggak apa-apa. Kayak ibaratnya harus mengembangkan diri bukan hanya dari ilmu tapi kesabaran para laki-laki ya. Anda kadang-kadang laki-laki, aduh. Gitu, jadi bukan berarti ini kayaknya lu punya dendam sama laki ya. Bukan kayak gitu, kan banyak tuh ya. Banyak. Klien gue tuh bukan cowok doang, karena cowok itu bisa di-up ya. Iya. Karena bisa telanjang, tapi kalau misalkan pasien cowok kayak cewek, itu susah di-up-nya, karena kan mereka di sini kebanyakan dihijab nih bang. Iya. Ini kan banyak nih yang komen. Tapi harus dibuka juga dong. Iya, tapi kan nggak di sensor. Makanya kita butuh modelnya adalah laki-laki. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke sini itu sebenarnya perempuan juga bisa. Oh iya, ini sekedar info juga ya. Berarti ini kan kalau gue lagi di Kemang kan. Iya. Untuk prakteknya kawin mayang kan. Yes. Di Kemang, ada di mana lagi? Kasih tahu ada teman-teman. Di Kemang, kemudian di Rawamangun, Jakarta Timur. Ya. Ada di Bandung. Ada di Bandung. Jadi tuh bolak-balik gitu. Kalau dibilang bolak-balik pastinya, makanya banyak yang komen kayak gini, buka dong cabang di Jogja, buka dong di Makassar dan lain-lain. Kalau seandainya branding personal itu sangat susah. Iya sih. Karena lu yang dicari kan. Iya. Kalau misalkan branding marketplace itu dimanapun bisa jadi, kayak KFC, McD itu bisa di mana-mana. Kalau WM Center masih nyari Windy Maya nggak akan bisa untuk berkontribusi dan lain-lain. Berarti kalau rencana lo ke depan, lo akan membuka franchise WM ini, Windy Mayang ini, atau memang gimana? Lo akan mungkin buka sekolah untuk mencetak terapi atau fisioterapis baru atau gimana rencana? Pertanyaannya menarik nih, karena banyak investor yang nanya, bisa nggak kita bikin franchise? Iya pastinya. Di garis bawahin kalau itu adalah sudah masuk ke bidang bisnis. Iya. Di sini kita sudah namanya sumpah profesi ya dengan Tuhan. Kita nggak tahu nih sumpah ini bisa dijual belikan atau bagaimana ya. Masalahnya ini adalah branding personal bukan marketplace. Iya. Ini dicari adalah resepnya si Windy Mayang.
Dan itu sangat susah untuk ngasih ilmu ke salah satu orang. Iya sih, bener. Bukan menu resep yang misalkan kayak makanan. Iya. Kalau makanan itu duplikatnya cepet banget. Betul. Tapi kalau menduplikat personal itu susah banget. Iya sih. Jadi kalau dibilang saya lebih baik punya 3-4, tapi punya visi sama, dan punya kualitas dan seirama dengan si WM ini. Jadi kalau dibilang tidak diperjualbelikan si Windy Mayangnya tidak bisa. Jadi benar-benar kalau memang buka cabang itu adalah bibit dari Kemang, dari pemuda, dari Bandung yang misalkan memang menonjol, gua simpan di salah satu tempat tersebut dan orang tersebut ngasih ilmu lagi ke fisioterapi lagi. Dengan artian adalah bisa membangun tempat pekerjaan untuk orang lain. Yes. Membangun ke arah sana ya. Kalau untuk masalah itu mungkin lebih tepatnya kayak wadahnya kecil tapi padat. Jangan sampai marketplace-nya banyak tapi nggak berkualitas. Itu cakep. Iya. Itu yang kadang sering dipertanyakan. Jadi kalau dibilang tidak franchise, ini adalah salah satu benar-benar ya. Kan nggak bisa sembarangan juga nggak sih, Bo? Iya benar banget. Kalau orang salah pencet, nah itu sarap kan? Karena tesnya tuh benar-benar harus dari hati turun ke tangan. Iya. Asik. Azalolek. Seru loh dia. Oke, ini berarti kita langsung aja lah ya. Langsung mana Kak Uka? Mancing aja nih. Kita langsung buka. Oke, buka. Saya nggak bisa dipancing guys, maaf. Nggak, karena kan memang gue nih permasalahannya nunduk aja sakit tuh sampai sini. Gitu, nunduk sakit. Nengok juga masih sakit. Efeknya tuh ke belakang sini sampai belikat. Iya betul. Nanti kita akan review ya badan yang memang harus dibongkar. Ini salah satunya memang di kanan ya. Nih kanannya agak sedikit. Mungkin bisa kita bongkar sampai beli. Bahasanya apa? Tengkleng ya? Tengeng, iya. Aduh mau nangis tengeng deh aku. Tengeng. Oh iya. Nah, ya kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi curhat. Buka-bukaan. Oke. Ya. Ini baru starter loh, belum digas. Ini emang lagi digergaji ya. Ini lanjut nih. Ampun kak. Tar. Lanjut.